Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa berbicara dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terkait kriteria kemiskinan. Kriteria orang miskin perlu diverifikasi kembali untuk memetakan target bantuan dan perlindungan sosial. Sejauh mana langkah dan strategi yang akan ditempuh Menteri Sosial yang baru untuk mengimplementasikan program kerjanya. Kita akan membahasnya dalam dialog bertajuk Mengubah Wajah Kementerian Sosial bersama Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa yang saat ini berada di kantor. Bu Hovifah. Ya. Bu, ini kalau kita bicara soal Kementerian Sosial, ini yang ada di benak masyarakat adalah kementerian yang akan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Awamnya seperti itu, Bu. Nah, ini kalau dari definisi Ibu sendiri, seperti apa sebetulnya tugas Kementerian Sosial? Begini, Kepresnya belum turun, tetapi saya punya bayangan bahwa nantinya Kementerian Sosial ini kami berharap akan bisa menjadi semacam Center of Excellence di bidang taskin. Jadi seluruh program-program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan sebenarnya ruhnya ada di Kementerian Sosial. Implementornya sangat banyak kementerian lembaga. Programnya selama ini juga tersebar di banyak kementerian lembaga. Tapi Center of Excellence-nya saya rasa akan memiliki keterkaitan yang sangat kuat jika itu di Kementerian Sosial. Karena di Kementerian Sosial ini dari mulai rehabilitasi sosialnya, kemudian pemberdayaan sosialnya, perlindungan sosialnya, jaminan sosialnya, ternyata program-program itu terintegrasi di dalam Kementerian Sosial. Oleh karena itu, kalau mungkin kita masih bisa memanggil memori kita, zaman Gus Dur, Kementerian Sosial ini pernah dibubarkan karena Gus Dur beranggapan bahwa mestinya kita tidak lagi memberikan sesuatu yang bersifat charity, tetapi yang harus dilakukan mestinya sesuatu yang bersifat pemberdayaan atau empowerment. Oleh karena itu, dalam kabinet kerja ini yang tadi kita rapat di kantor Menko PMK, kita sebetulnya melihat bahwa ada bantuan-bantuan sosial yang bisa dilakukan bersifat produktif. Jadi dalam waktu dekat insya Allah akan ada launching Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan akhirnya akan ada simpanan keluarga produktif. Pada posisi simpanan keluarga produktif, maka proses yang dilakukan adalah proses pemberdayaan, proses penguatan. Nah, yang rentan sekali baru charity. Bu Menteri, ini kalau boleh saya bicara soal kemiskinan, tadi dikatakan bahwa Kementerian Sosial harus menjadi Center of Excellence untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini kalau kita melihat faktanya kan kemiskinan masih terus ada, padahal sudah ada kementerian yang membidangi masalah ini sejak dulu nih, Bu Menteri. Apa kira-kira masalahnya sebetulnya? Ya, jadi pertama pasti kita berharap bahwa seluruh bansos itu tepat sasaran, tepat target. Supaya bansos itu tepat sasaran dan tepat target, kita memang membutuhkan data yang terus tervalidasi. Data kita ini kan macam-macam. Data versus lembaga A, data versus lembaga B, data nasional, data regional, data lokal. Nah, sebetulnya pendataan itu pernah dilakukan dalam kerangka taskin ini pada PPLS 2011. Jadi pendataan perlindungan sosial 2011. Seharusnya 3 tahun diupdate. Akan menjadi sangat bagus kalau misalnya updatingnya 3 bulan sekali. Jadi kita bisa mengambil best practice yang pernah dilakukan oleh Brasilia. Jadi Lula itu menyiapkan program yang dikenal KAISA, itu update datanya memang cepat sekali. Andai misalnya di tingkat nasional itu ada lembaga yang bisa dijadikan top referral untuk memberikan data-data referensi tentang peta kemiskinan, pendekatannya, lalu stratifikasinya, dan di tingkat kabupaten itu ada, sekarang ada kalau tidak salah 10 kabupaten yang punya semacam TKPKD.
Jadi tim koordinasi pemberantasan kemiskinan daerah, Anda ini kemudian nyegrup gitu, dan pola ini bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten yang lainnya, maka data ini relatif akan lebih bisa dipercepat update-nya. Makin data ada percepatan updating-nya, maka validasinya juga akan lebih meyakinkan bagi siapapun yang menjadi implementing agent dalam program Poverty Alleviation ini. Bu Menteri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa beberapa lembaga melakukan pendataan soal profil dari warga miskin. Ini lembaga mana saja sebetulnya yang melakukan itu, Bu? Jadi misalnya begini, ada BKKBN punya data keluarga, ada TNP 2K punya data yang berbasis rumah tangga sangat miskin. Jadi ada RTSM basisnya rumah tangga, ada BKKBN punya basis data keluarga. Tapi di dalam proses pemberian bansos ini ada Kementerian Pendidikan punya BSM ya, bantuan siswa miskin. Nanti ada lagi Kementerian Kesehatan. Kemudian ada lagi PKH di Kementerian Sosial. Jadi masing-masing ini kalau misalnya betul-betul terintegrasi datanya, lalu pendekatannya ini disinkronkan sehingga seluruh program bansos seperti arahan Presiden itu di satu pintu, gitu. Bansos ini di satu pintu, tidak berarti duitnya di satu lembaga, gitu. Karena rekomendasikan bansos itu di Kementerian Sosial, tidak berarti duitnya di Kementerian Sosial, tetapi satu pintu kebijakannya, satu pintu perencanaannya. Oleh karena itu tadi selepas rapat di kantor Menko, tim kesekjenan langsung bergerak, tim Pusdatin atau apapun namanya, pusat data di beberapa kementerian juga langsung berkoordinasi supaya kalau ada irisan-irisan itu bisa direduksi semaksimal mungkin. Karena dalam waktu dekat, insya Allah KISKIP dan KKS ini sudah akan di-launching oleh Presiden. Baik, Bu Menteri, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Dialog mengubah wajah Kementerian Sosial kita lanjutkan. Bu Menteri, ya, ini ada satu kutipan pernyataan Ibu sendiri yang saya kutip dari kompas.com, Bu. Saya bacakan untuk Ibu. Ini Ibu mengatakan bahwa saya pernah sebut Menteri Sosial itu Menteri Tong Sampah. Mereka yang homeless itu jadi sampahnya Menpera. Mereka begitu kan karena program-programnya tidak tercapai. Itu betul pernyataan Ibu ya? Ya, saya menyampaikannya kira-kira 1 bulan yang lalu. Ya. Kementerian Sosial ini menjadi semacam mungkin bahasa ini agak kurang nyaman ya. Iya. Tapi kira-kira gini, mereka yang homeless misalnya nggak punya rumah, ini kemudian menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial gitu. Ya. Kemudian anak-anak terlantar, itu menjadi tugas Kementerian Sosial. Kemudian misalnya yang psikotik, gelandangan-gelandangan psikotik termasuk di dalamnya. Ini juga menjadi tugas dari Kementerian Sosial. Jadi saya sebetulnya lebih melihat pada posisi seperti itu untuk melihat betapa pentingnya sinergi dan integrasi program di antara kementerian lembaga yang ada. Jadi tidak pada posisi Kementerian Sosial ini semacam keranjang sampah. Tidak pada nanti kurang enak rasanya didengar. Atau mungkin lebih tepatnya tukang reparasi, Bu. Ketika lembaga atau departemen kementerian yang lain mengeluarkan program-program dan dari program-program yang dijalankan itu tidak semuanya sukses. Nah, jaring pengamannya di Kementerian Sosial ini untuk membetulkan apa yang tidak selesai itu mungkin. Nah, saya rasa Mas Rudi menemukan bahasa yang sangat bagus. Bu Menteri, ini kalau kita bicara soal kenapa sih ini tadi ada beberapa permasalahan yang sudah disampaikan Ibu Menteri. Kalau boleh saya sampaikan, Menteri Sosial sebelumnya mengatakan bahwa ada 7 masalah utama di bidang Kementerian Sosial. Pertama, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta keterpencilan. Ada 7 di situ, Bu. Mana kira-kira yang menjadi prioritas utama? Pengentasan kemiskinan. Karena mereka yang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, yang aksesibilitinya sulit,
yang connectivity-nya tidak terbantu, itu juga akan menjadi miskin. Mereka yang terlantar juga potensial miskin. Mereka yang terkena bencana sampai akhirnya kemudian dari yang berkecukupan menjadi berkekurangan, itu juga bisa jatuh miskin. Penyandang disabilitas yang berat atau orang dengan kecacatan yang berat, itu juga potensial untuk bisa menjadi miskin. Jadi ini sebetulnya menjadi pintu masuk dari proses pemberdayaan semua lini yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu ketika tadi rapat di Menko PMK dan kita sedang membahas akan ada launching Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, yang kami sampaikan adalah pentingnya ada kesepakatan seperti wanacitanya pemerintahan Pak Jokowi JK, bahwa nomor 1 pemerintah harus hadir, nomor 2 pemerintah tidak boleh absen. Oleh karena itu mereka yang unregister, mereka yang anak terlantar, mereka yang di panti asuhan, mereka penyandang disabilitas, mereka yang tidak mendapatkan KTP dan tidak di dalam rumpun kartu keluarga, mereka tetap harus mendapatkan sapaan Kartu Indonesia Sehat. Dan alhamdulillah tadi disepakati akan ada penambahan 432.000, yang 400.000 insya Allah untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Data yang ada di Kementerian Sosial, total sekitar 1,7 juta PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu betul-betul kategori invisible people. Jadi dia tidak tercover oleh program-program layanan bansos karena memang tidak punya kartu keluarga dan tidak punya KTP. Nah, invisible people inilah yang harus tercover secara bertahap. Insya Allah yang mulai minggu depan ini akan di launching, 400.000 insya Allah akan tercover. Mungkin 32.000 lainnya untuk bayi yang baru lahir. Jadi mulai bayi yang baru lahir dan PMKS insya Allah akan tercover. Bu Menteri, kalau kita bicara soal Center of Excellence dalam bidang taskin atau pengentasan kemiskinan, kita kan nggak hanya bicara soal sehat dan juga pintar, Bu. Tapi kita bicara soal sandang, pangan, dan juga papan gitu. Kalau kita bicara soal kemiskinan, justru 3 hal ini sebetulnya yang banyak dibahas oleh orang gitu. Bagaimana sandangnya, bagaimana pangannya, bagaimana papannya, itu yang juga harus menjadi target. Nah ini gimana, Bu? Betul, betul. Jadi starting point-nya kan tetap ketika orang melihat Human Development Index dimanapun di seluruh dunia, Human Development Index ini akan dilihat dari 1, dia sekolah apa tidak, terdidik apa tidak, 2, dia sehat apa tidak, ketiga, dia cukup punya pendapatan apa tidak. Nah, bagi mereka yang sudah sehat dan sudah terdidik, pasti ini akan menjadi modal dia untuk bisa mandiri. Nah, ketika kemudian pemerintah masih menyiapkan lagi ini simpanan keluarga produktif, maka ini sebetulnya sudah satu kesatuan dari 3 indikator pembangunan manusia dimanapun di dunia. Jadi pertama memang harus sehat. Kalau dia sehat, insya Allah dia akan produktif. Kedua, dia harus terdidik. Kalau dia terdidik, dia akan bisa produktif. Yang ketiga, dia harus punya kemampuan untuk mendapatkan income. Disinilah ada program simpanan keluarga produktif. Kalau sudah dia sehat, dia terdidik, dan dia juga memiliki income, maka dia akan menjadi kelompok ya. Jadi ini kan ada 86,4 juta yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Ada 15,5 juta yang sekarang ini akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, dari keluarga-keluarga yang sudah terdidik, sehat, dan punya income seperti ini pasti akan merangkak yang sekarang sangat miskin, naik derajat menjadi miskin, miskin menjadi hampir miskin, kalau kategorisasinya sekarang seperti itu. Tapi Pak Presiden menyampaikan bahwa kategorisasinya ini mestinya kita menggunakan terminologi yang barangkali akan lebih bisa diterima oleh banyak pihak. Kita akan menggunakan kategori kurang mampu. Mereka yang pada posisi kurang mampu ini bagaimana ada proses pemampuan gitu, inner kemampuan di dalamnya juga dibangun. Jadi melalui upaya membangun kemandirian dia,
tetapi bahwa subsidi dari pemerintah melalui bantuan-bantuan ekonomi produktif juga dilakukan. Ya, Jadi Bu Menteri, suasana yang dari internal dan eksternal ini mudah-mudahan nyambung. Ya, kalau tadi bicara soal kategorisasinya, Bu Menteri, ini acuannya yang dipakai mana? Karena kita tahu selama ini kan selalu ada perdebatan bahwa yang disebut orang miskin adalah yang pendapatnya sekian dolar gitu, sementara kalau World Bank itu menggunakan indikator yang berbeda. Nah, ini gimana? Ya. Jadi sekarang ini yang digunakan adalah dari seluruh penduduk di negeri ini itu yang 25% terbawah gitu. 25% terbawah dari total penduduk di Indonesia. Itulah yang sekarang mendapatkan berbagai layanan intervensi program untuk pengentasan kemiskinan itu. Bu Menteri, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Mengubah wajah Kementerian Sosial, dialog kita lanjutkan pemirsa. Korupsi pernah terjadi di Kementerian Sosial, yakni diantaranya adalah kasus pengadaan mesin jahit, sarung, bahkan sapi impor di Departemen Sosial. Dan kita lihat grafiknya pemirsa. Dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sarung, dan sapi impor, sejumlah nama telah dihukum, yakni diantaranya adalah mantan Menteri Sosial Bakhtiar Syamsyah, Kasubdit Kemitraan Usaha Dirjen Bansos Yusrizal, dan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Amrun Daulay. Sementara dari pihak swasta juga ada diantaranya ada Direktur PT Dinar Semesta Cep Ruhyat sebagai rekanan pengadaan sarung, dan Direktur PT Ladang Sutra Indonesia Musfar Aziz sebagai rekanan pengadaan mesin jahit. Bu Menteri, ini kalau kita bicara soal Kementerian Sosial ini nggak selalu enak juga ini, Bu. Sejumlah kasus korupsi pernah terjadi, bahkan yang terbaru ini memang bukan di kementerian ya. Kalau ada bantuan-bantuan sosial di daerah, dana-dana bansos yang juga dikorupsi di Bandung misalnya, terus juga di Banten misalnya, ini terjadi. Nah ini bagaimana, Bu, upaya untuk ini kan dana bantuan sosial, artinya bantuan untuk orang-orang miskin gitu kan? Ini udah untuk orang miskin dikorupsi juga. Nah, ini gimana nih? Jadi pertama, kalau trennya kepingin good governance, clean government, maka bantuan-bantuan itu memang sebaiknya tidak dalam bentuk barang. Bantuan-bantuan itu bisa dilakukan dalam posisi kondisional cash transfer. Maka nanti pada proses launching kartu keluarga sejahtera, itu kartu keluarga sejahtera akan diikuti oleh smart card gitu. Sehingga bantuan itu seberapapun itu langsung akan diterima oleh si penerima bantuan, tidak melewati siapa-siapa. Karena ada bantuan itu potongan berjenjang ya, Bu ya? Pasti tidak akan ada karena langsung kepada penerima. Ini pola-pola financial inclusion ini yang akan disiapkan untuk proses launching kartu keluarga sejahtera, insya Allah minggu depan akan dilakukan oleh Presiden. Ya, Bu Menteri, kalau kita bicara soal Center of Excellence dalam pengentasan kemiskinan, tentunya juga kita punya selain menyiapkan program-program kerja, rencana juga ada targetnya kan ya, Bu ya? Ya. Nah ini gimana soal targetnya, Bu? Kira-kira berapa persen akan dikurangi dalam waktu berapa lama seperti itu? Jadi kalau target, ini target Presiden pada saat kampanye yang lalu, Presiden dan Wapres itu mentagerkan kalau kita berangkat dari 11,25% tahun ini, maka harapannya di tahun 2019 nanti kalau pertumbuhan itu continue 7%, ya. Kalau pertumbuhan ekonomi continue 7%, maka harapannya kemiskinan ini akan turun menjadi 5-6%. Start dari 11,25%, maka akhir 2015 dengan pertumbuhan continue 7%, maka targetnya adalah turun menjadi 5-6%. Ini janji pada saat kampanye ya. Oleh karena itu, ini harus dilakukan proses pengintegrasian yang luar biasa karena pertumbuhan ekonomi kita sekarang pada posisi sekitar 5,4%. Bagaimana pada posisi 5,4 kemudian harus didongkrak sampai dengan pertumbuhan 7%, pasti bukan pekerjaan yang sederhana. Nah,
pada posisi pertumbuhan 7% inilah ditargetkan 5-6% akhir 2019, start dari sekarang 11,25%. Oke, maaf Bu, kalau boleh saya simpulkan, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 7%, artinya tetap akan persentase angka kemiskinan juga akan diturunkan sekitar. Oh pasti, 5%, ya. seperti itu. Jadi ya? kan kita bisa ngitung, kalau 7% targetnya 5-6%. Kalau sekarang ini pertumbuhan ekonomi 5,4, pasti kita kemudian menghitung kembali bagaimana kita tetap bisa memaksimalkan dari seluruh kemampuan yang sekarang kita punya. Sampai berapa persen Bu targetnya? Kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi 7% itu memang bicara optimis kan? Tapi kalau kita bicara soal masa depan kan selalu ada ketidakpastian. Nah ini bagaimana? Apakah targetnya juga sudah dibuat, artinya dengan proyeksi 5,4% ini berapa kira-kira yang bisa ditangani? Jadi kalau target sampai dengan 5 tahun yang akan datang, tetap kita harus optimis bahwa targetnya masih 5-6%, tetap harus optimis ke sana, karena ini target dari Presiden dan Wapres. Nah, bagaimana kemudian tim ini bersama-sama bergerak dengan melakukan e-money, jadi seluruh proses bantuan-bantuan itu akan dilakukan melalui electric money, yang diharapkan itu betul-betul tidak akan mampir kemana-mana, duitnya langsung diterima oleh penerima. Kita akan melihat nanti bagaimana efektivitas dari program pengentasan kemiskinan kalau e-money ini akan disiapkan sebagai sebuah pola yang akan menjaga kebersihan ya dari proses distribusi seluruh bantuan-bantuan sosial. Saya rasa ini faktor yang sangat penting untuk bisa dilihat dengan pertumbuhan 5,4, tapi pola pengentasan kemiskinannya diharapkan bisa lebih terjaga dari lihatlah nanti bagaimana 3 bulan setelah ini berjalan, efek terhadap produktivitasnya sampai pada tahapan mana. Bu Menteri, satu pertanyaan Bu, kalau kita bicara soal kemiskinan, ini kan selalu terjadi polemik antara indikator yang dilakukan oleh BPS dan juga World Bank. World Bank menggunakan angka $2 kalau saya tidak salah. Nah, sementara kalau BPS itu menggunakan angka 1, sekian dolar, tapi itu tidak dengan menggunakan rate pada saat itu, tapi pada saat di mana ini dibuat 1, sekian persennya. Nah, ini kalau dari Kementerian Sosial apa yang akan diterapkan, mana yang akan diambil? Ya, jadi sebetulnya kan kalau dilihat bahwa ada yang sangat miskin, ada yang hampir miskin, ada yang rentan miskin. Kalau menurut Presiden ya semuanya miskin gitu. Tetapi klasifikasi ini katakan ada yang rentan, ada yang hampir. Ini sebetulnya untuk membangun sebuah pendekatan kira-kira yang lebih sesuai. Katakan begini, kalau yang rentan miskin, mereka sebagian besar membutuhkan sesuatu yang bersifat charity. Tapi kalau yang sudah miskin ke hampir miskin, mereka membutuhkan sesuatu yang mungkin lebih bersifat produktif, pemberdayaan, penguatan. Dari rentan ke hampir miskin ini, misalnya program-program yang efektif adalah Bu Menteri, kalau yang dianggap rentan miskin itu orang yang pendapatannya seperti apa? Kalau sekarang pada posisi masih definisi dari TNP 2K ya, yang rentan miskin itu kira-kira 150% dari 0,75 sen. 150% dari 0,75 sen. Itu dari apa Bu? 150% dari apa? Jadi kan gini, kalau yang disebut miskin itu standarnya antara 0,75 sampai 80 sen gitu. Penghasilan gitu. per... Kalau pengeluaran, bukan penghasilan, pengeluaran sehari. Ya, nanti yang sangat miskin 80% dari 0,75 sampai 0,80%. Karena ini dilihat dari currency dolar per hari ini ya. Nah, kategori hampir miskin itu 120% dari 0,80 sen, nanti kalau rentan miskin 150% dari 0,80 sen, dan ini sebetulnya garisnya Presiden sesungguhnya semuanya ini miskin gitu. Semuanya ini miskin. Tapi kategorisasi itu sesungguhnya untuk melihat bahwa
prosentase pada kategorisasi itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang spesifik. Ya. Dan akhirnya kemudian digunakanlah sekarang ini teknologi mereka yang kurang mampu. Nah, kurang mampu itu akan diberikan proses pemampuan, ya, proses pemampuan lewat simpanan keluarga produktif, lewat kartu keluarga sejahtera, KIS dan KIP. Ya, Bu Menteri, saya mohon maaf, itu memang saya agak kurang paham juga soal 0,75-0,80%-nya itu dari ini. Kalau secara saya mohon maaf, Bu, tapi kalau secara real, Bu, kita bicara soal apa namanya? Ini juga sebetulnya kategorisasi ini kategorisasi yang disiapkan oleh TNP 2K dan itu sudah menjadi kesepakatan nasional. Tapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa Bapak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa tidak usah dibilang sangat miskin, rentan miskin, hampir miskin. Bahkan beliau pernah menyampaikan nanti pura-pura miskin, diduga miskin, ya semuanya miskin gitu. Jadi saya rasa ada hal yang memang kita sedang diskusikan supaya komprehensif pendekatannya. Baik Bu, mudah-mudahan cita-cita agar Kementerian Sosial bisa benar-benar menjadi center of excellence dalam pengentasan kemiskinan ini bisa terwujud. Terima kasih banyak Bu Menteri sudah bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih.